Pemirsa Muncar TV yang berbahagia, setelah kita sampaikan kesejahteraan yang ada di dunia, kita mengutip kembali, mengintip ada apa dengan kesejahteraan yang ada di akhirat. Khamsatun fil akhirah. Khamsatun fil akhirah yaitu 5 kesejahteraan yang akan ada di akhirat nanti. Datangnya malakul mauti birrahmah wal lutfi. Datangnya malaikat maut, malaikat sang pencabut nyawa datang kepada kita dengan membawakan rahmat dan kelembutan ketika mencabut nyawa-nyawa kita semua. Yang kedua di akhirat ialah la yurawwi'uhu munkar wa nakir yakunu aminan fil faza'il akbar. Ketika datangnya malaikat munkar dan nakir, ketika kita ada di kubur fil qabri, datanglah malaikat munkar dan nakir. Tidak ada orang yang kaya tidak didatangi oleh malaikat. Tidak ada orang yang miskin tidak didatangi oleh malaikat. Tidak ada yang cantik tidak didatangi oleh malaikat. Tidak ada yang tua, yang kulitnya masih kencang ataupun yang sudah keriput mungkin. Ini pasti semua akan didatangi oleh malaikat munkar dan nakir yang akan bertanya kepada kita di dalam alam kubur. Sudahkah kita persiapkan? Maka kesejahteraan ini yang kita dapatkan adalah semoga datangnya malaikat munkar dan nakir ini datang kepada kita dengan tidak menggetarkan jiwa kita dan tidak menggetarkan tubuh kita. Yang nomor 3 adalah tumha sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu. Diterimanya amal baik kita dan dihapuskannya amal jelek kita. Karena kita hidup di dunia ini tentunya pernah melakukan amal yang jelek, juga sering melakukan amal yang baik. Kita berharap yang jelek ini, amal-amal yang jelek ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal yang hasanat, amal-amal yang baik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesejahteraan yang ada di akhirat nanti. Yang kemudian tajri 'ala sirat kal barqil lami. Kita akan melewati titian sirat, siratal mustaqim, seperti bagaimana kilat cepatnya tanpa ada hambatan kita bisa melewati siratal mustaqim. Yang nomor 5 adalah kesejahteraan yang ada di akhirat nanti adalah yadkhulu al jannata fis salamah. Masuknya kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Nikmat inilah, kesejahteraan inilah yang perlu kita raih. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 kesejahteraan yang ada di dunia dan 5 kesejahteraan yang ada di akhirat. Pemirsa Muncar TV yang berbahagia, kalau kita rangkum semuanya bahwa yang pertama tadi adalah khamsatun fid dunya ini, bekali diri kita, bekali anak kita, bekali cucu-cucu kita dengan ilmu. Supaya apa? Kita bisa merasakan kesejahteraan di dunia. Bagaimana rasanya hidup nanti kelak di tahun yang akan datang ini, anak-anak kita tidak kita bekali dengan ilmu. Mereka akan tertinggal, mereka akan tertindas kalau kita tidak mengupayakan diri kita dan anak-anak cucu kita dengan ilmu yang cukup. Diri kita yang hidup di tahun ini sudah merasakan bahwa tanpa ilmu kita akan tertinggal jauh. Tanpa ilmu kita akan ditindas oleh orang-orang. Maka dari itu ilmu penting bagi diri kita. Kemudian ilmu ini kita bekali lagi untuk apa? Kita jadikan bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan rangkaian ilmu
supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita menjadi seorang hamba Allah yang bodoh untuk beribadah kepada Allah. Sambung hati kita kepada Allah, sambung jasad kita untuk merangkaikan amaliyah ibadah kepada Allah. Ibadah sholat tentunya perlu dengan ilmu. Niatnya untuk beribadah, tapi kalau tidak didasari dengan ilmu, ibadah ini akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting mana antara ibadah dengan ilmu? Penting mana antara ibadah dengan ilmu? Kedua-duanya ini adalah rangkaian yang ilmu ini untuk mendasari beribadah, dan ibadah ini perlu didasari dengan ilmu. Ada yang mengatakan bahwa tidurnya seorang alim ini lebih baik daripada ibadahnya orang-orang yang bodoh tanpa ilmu. Semoga anak cucu kita dijadikan oleh Allah dan kita arahkan, kita bimbing menjadi anak-anak yang selalu cinta untuk mencari ilmu, taat untuk mencari ilmu, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Mucar TV yang berbahagia, al-ilmu, al-ibadah. Ilmu dan ibadah kita tambahkan dengan rezeki yang halal. Rezeki yang halal ini adalah suplai yang sangat penting bagi kita. Jangan kita remehkan bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tidak bisa merangkai dengan yang nomor 3, yaitu dengan mendapatkan rezeki yang halal. Banyak orang yang mengatakan anakmu pinter, anakmu pandai, tapi tanpa ada biaya tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Karena salah satu syarat mencari ilmu adalah bulghah. Dia akan dapat sangu, dia akan dapat bekal untuk mencari ilmu dengan bulghah itu, dengan rezeki yang halal. Banyak anak-anak yang kandas, otaknya cemerlang, pinter, pandai, IQ-nya tinggi, tapi dia kandas, tidak bisa melanjutkan sekolahnya gara-gara tidak didapatkan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beribadah, kita dapat fasilitas yang mudah. Mungkin masjid-masjid kita berikan AC dengan suasana yang sejuk, dengan ibadah yang enak, nikmat, sehingga khusyuk untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, yang miskin dan yang kaya mungkin ada. Apakah aku yang miskin terus miskin, ataukah aku yang kaya akan bertambah kaya? Kadang-kadang yang miskin ini dekat dengan kekufuran, dekat dengan kekufuran, kufur atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Nah, kufur inilah yang harus kita hilangkan. Kaya alhamdulillah, miskin tetap bisa beribadah, yakin rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemuliaan makhluknya Allah yang namanya Adam dan keturunannya adalah, salah satunya adalah warazaqnahum minat thayyibat, dan aku berikan rezeki-rezeki kepada Bani Adam, keturunan Adam, yaitu yang namanya manusia ini, dengan rezeki-rezeki yang baik. Dengan rezeki inilah kita bisa beribadah, dengan rezeki inilah kita bisa mencari ilmu. Kemudian apa yang berikutnya adalah sabar ala syiddat. Sabar ala syiddat ini adalah bencana yang datang kepada kita, ujian yang datang kepada kita. Banyak yang kita rasakan, seolah-olah kita jauh dari musibah, seolah-olah kita jauh dari bencana. Tapi sekarang bencana yang ada, ujian yang ada pada diri kita, mungkin diantaranya adalah kita lagi diuji, anak-anak kita sakit. Kita diuji oleh Allah, yaitu orang tua kita dilanda sakit oleh Allah. Mungkin kita diuji, kebutuhan-kebutuhan ekonomi kita masih berkurang, sehingga kekurangan-kekurangan inilah yang menjadikan ujian bagi kita, bagaimana kita bisa merasakan sabar. Sabrun ala syiddat, sabar atas bencana. Di tahun inilah Indonesia, dunia lagi dilanda wabah yang namanya COVID-19. Amerika Serikat,
Irak, Iran, Cina, Korea, Jepang, Malaysia, Singapura, sampai bahkan Indonesia ini sekarang lagi kedatangan yang namanya tamu wabah corona. Penyebarannya sangat cepat, maka berhati-hatilah untuk menghadapi ini di dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana corona dan COVID-19 ini adalah suatu musibah? Kita harus bersabar. Kita bagaimana mengikuti anjuran pemerintah untuk stay at home, tinggal di rumah semampunya. Kalaupun tidak kita menjaga jarak, kalaupun tidak kita menjaga kebersihan kita. Bukan berarti orang yang bersih tidak dilanda musibah. Banyak pangeran-pangeran yang kaya itu, banyak orang-orang yang intelektualnya tinggi, banyak orang-orang yang kaya itu bersih hidupnya, higienis hidupnya, menjaga jarak. Tapi tetap kena yang namanya musibah, wabah corona. Maka dari itu, kita sabar menghadapi ini. Kita sabar menghadapi musibah yang ada ini. Kita ikuti anjuran pemerintah dan kita juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar yang sangat kuat sekali. Kemudian syukur ala nikmah. Allah Subhanahu wa taala terus dan terus di dalam Al-Qur'an disampaikan oleh para alim ulama, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tentu Allah akan menambahkan rezeki-rezeki kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan nikmat-nikmat itu kepada kita. Tetapi kalau kita kufur kepada Allah, kufur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tunggu siksa Allah akan datang kepada kita. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala adalah sangat pedih sekali. Dari kelima rangkaian khamsatun fid dunya ini perlu kita pahami dan perlu kita kaji. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita. Semoga kita bisa memahami kebahagiaan kita yang ada di dunia. Yang pertama tadi adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-ibadah, yang ketiga adalah rizkun halalun, yang keempat adalah sabrun ala syida, yang kelima adalah syukur ala ni'mah. Kajian syukur, kajian sabar, kajian rezeki, kajian ibadah, kajian ilmu, ini akan datang nanti pada saatnya ketika kita mau belajar, mempelajari dari substansi yang ada dari 1 sampai ke yang 5. Semoga kita bisa menjadikan hidup kita sejahtera di dunia. Yang berikutnya adalah kesejahteraan khamsatun fil akhirah, yang sudah kita sampaikan tadi adalah tak kalah pentingnya bagi diri kita. Hidup di dunia sejahtera, hidup di akhirat sejahtera. Fauzun alaina, keberuntungan bagi kita. Limadha? Li'anna as-sa'adah, li'anna al-afiyata fid dunya khair walil akhirah khair. Inilah yang kita raih. Kesejahteraan yang di dunia kita dapatkan, kesejahteraan di akhirat kita dapatkan. Pertama tadi apa? Kesejahteraan di akhirat ialah datangnya malakul maut birrahmah wal lutfi. Pasti akan datang kepada diri kita. Jangan pernah diri kita menyangka, aku tidak akan didatangi oleh malaikat maut. Jangan pernah. Karena setiap insan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap insan yang bernafas, setiap makhluknya Allah yang bernafas, ini akan merasakan kematian. Nah, kematian ini siapa yang akan membawa? Kematian inilah yang akan mengawali, yaitu malaikatul maut. Hanya tinggal datangnya dengan rahmat, datangnya dengan lutfun atau tidak. Kalau datangnya dengan rahmah, berarti kesejahteraan bagi kita. Kalau datangnya dengan lutfi, kesejahteraan bagi kita. Ya'tihi malakul maut
birrahmah wal lutfi. Yang nomor 2 adalah ketika kita sudah meninggal pasti akan datang ke kubur. Datang kemana? Ke kubur. Nah, di kubur itulah akan datang yang namanya malaikat Munkar wa Nakir. Semoga datangnya dia tidak menggetarkan kita. Semoga datangnya dia tidak membuat tubuh kita gemetaran. Ataupun datangnya dia tidak membuat tubuh kita, tulang belulang kita berantakan. Banyak orang-orang yang solih datang, kedatangan malaikat yang namanya Munkar dan Nakir. Mereka bergetar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bahkan di antara sahabat-sahabat Nabi, mereka bergetar. Tapi mereka bisa selamat dengan bagaimana? Dengan menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesamanya, sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap insan kita berkasih sayang. Setiap makhluk yang kecil ataupun yang besar ini butuh kasih sayang kepada kita. Kita contohkan yang kecil, mungkin semut ataupun lalat ataupun apapun yang ada di sekitar kita. Ini perlu kita berikan kasih sayang. Semoga kita akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah ketika terhapuskan dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan di dunia, kemudian dihapus oleh Allah ketika ada di akhirat nanti, dan diterima amal baik kita yang kita lakukan di dunia. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah merupakan ladang nanti kita akan berada di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhirat nanti, kalau amal baiknya kita sudah husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal baiknya ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejahtera kita di akhirat. Yang berikutnya adalah tajri 'ala sirat kal barqil lami. Setiap insan nanti akan melalui jembatan. Jembatan itu yang panjang dan kecil sekali. Ketika bisa melewati itu, maka sukses dan akan sejahtera. Ketika kita banyak dosanya dan kita akan jatuh di situ, maka kesejahteraan akan tertunda bagi diri kita. Yang terakhir adalah yadkhulul jannata fis salama. Kita masuk surga dalam keadaan selamat. Kalau sudah masuk surga, kita bertemu sama Sang Khalik, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sangat istimewa bagi kita. Di surga kita tinggal minta. Mungkin di dunia kita kekurangan, mungkin di dunia kita masih belum sempat melakukan hal-hal yang kita inginkan. Di akhirat nanti, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tinggal minta. Di sana disiapkan, di sana fasilitas semua ada. Di sana diberikan kenyamanan tanpa ada kekurangan. Di sana diberikan kesehatan tanpa adanya sakit. Di sana ditemukan adanya keinginan-keinginan tanpa adanya kebosanan. Maka dari itu, semoga kita yang menjadi makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa berpikir memilih jalan yang benar dan jalan yang salah. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah, wa hadainahu najdain, diberikan petunjuk oleh Allah menuju jalan yang benar. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, yang selalu bisa mendapatkan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Muncar TV yang berbahagia, dari semua ini kesimpulannya adalah, marilah kita lakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang berbau surgawi, hal-hal yang mendekatkan diri kepada kesejahteraan kita di dunia dan kesejahteraan kita di akhirat. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Saya Muhammad Yunus bersama Muncar TV selalu berbangga diri untuk selalu memberikan kajian-kajian yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khilaf salah semuanya datangnya dari Yunus, makhluk sang fakir. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.